Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, untuk klik itu like-nya dan klik itu lonceng tanda notifikasi serta share kepada teman-teman saudara. Kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini supaya makin berkembang, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui alamat bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, lebih dalam, kami punya program namanya Katekisasi Nasional melalui online ya. Dan kalau saudara ingin, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang teleponnya ada di bawah ini, supaya didaftarkan sebagai anggota dalam grup katekisasi online ini. Hanya saya ingatkan bahwa ini karena katekisasi ini adalah memang pelayanan gereja ortodoks, yang boleh ikut hanya mereka yang ingin betul-betul belajar iman ortodoks dan ingin menjadi anggota gereja ortodoks. Kalau tidak, ya saudara tidak akan diizinkan untuk masuk. Tapi kalau saudara hanya ingin belajar saja, saudara sudah cukup melihat dari video-video saya yang jumlahnya ratusan ini di YouTube ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih formal lagi mengenai iman ortodoks ini, saudara saya beritahu bahwa kami punya program untuk sekolah tinggi teologi ortodoks online. Saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang sama, minta supaya dihubungkan kepada Bapak Artemius Thomas Matulesi yang bertanggung jawab untuk program ini, supaya kalau ada pertanyaan apa saja tanyanya jangan pada saya bukan pelaksana teknisnya, tanya kepada Pak Artemius, saya hanya ikut mengajar di situ. Oke, terima kasih. Nah, saya juga sebelumnya saya ingin mengumumkan kalau saudara tertarik ingin membeli buku-buku terbitan kami, ada yang tulisan saya, ada yang karangan, ada yang tulisan yang lain. Ini ada beberapa yang saya tunjukkan di sini. Ini ada apa ya? Tulisan-tulisan yang ada yang kami punya. Ini adalah tulisan saya. Ini jilid 1 ya. Sebenarnya adalah mengenai wahyu. Ini wahyu umum dan wahyu khusus. Ini jilid 2, wahyu khusus dalam Taurat. Ada yang sedang saya selesaikan, nomor 3-nya. Ini ada lagi melawan kompromi iman. Dan kalau saudara ingin tahu tentang gereja ortodoks, saudara belajar dari sini. Dan masih banyak buku-buku yang lain yang saudara bisa tanyakan kalau tertarik untuk membeli kepada Ibu Theodora. Ya, Ibu Theodora, nomor teleponnya 0812 8959 8568. Terima kasih. Baik. Kita akan lanjutkan acara kita. Kali ini adalah menjawab pertanyaan dari saudara Christian Yohanes Rumengan dari Manado. Pertanyaannya adalah, apakah ikon gereja ortodoks ada dalam Alkitab? Dan apakah penyembahan khusus pada ikon tersebut? Mungkin saudara belum tahu apa itu ikon. Ini bentuknya ikon ya. Salah satu dari bentuk-bentuk ikon. Ini ikon. Kalau ini ikon Bunda Maria, ini ikon Tuhan Yesus. Ini bukan yang sekedar gambar, ini ada makna teologisnya masing-masing, ada simbolnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah ikon gereja ortodoks ada dalam Alkitab? Ini saya tidak ngerti pertanyaannya. Apakah bentuk ini ada dalam Alkitab? Kalau bentuk ini ada dalam Alkitab, ya nggak ada. Tapi kalau yang dimaksud apakah ada dasarnya dalam Alkitab, ya tentu saja dasarnya memang dari Alkitab, bukan dari mana-mana. Coba kita lihat beberapa dasar yang mendasari adalah bahwa dikatakan ketika Allah memerintahkan, ikon itu bahasa Indonesia ya, bahasa Yunani ya, artinya gambar. Dan yang disebut ikon pertama kali dalam Alkitab adalah Kristus sebagai gambarnya Allah. Coba kita gambar di dalam Kolose 1 ayat 15.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, kalau saya baca dalam bahasa aslinya, bunyinya begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Demikian. Bunyinya. Os estin yang adalah ikon tu Theou. Gambar dari Allah tu auratu yang tidak kelihatan. Kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Terima kasih, saya baca. Ya. And is o theos theonos tutu, yang di dalamnya Allah atau ilah dari zaman ini, etiflosen, membutakan tanoi mata, pikiran-pikiran ton apiston, orang-orang yang tidak percaya, istomi afgasi ton fotismon tu evangelion, sehingga mereka tidak dapat tidak melihat terang Injil yang adalah dari kemuliaan Kristus, ya. Os estin ikon tu Theou, yang adalah ikonnya Allah, yang adalah gambarnya Allah, ya. Jadi Alkitab menyebutkan Kristus sebagai gambar Allah dalam arti dia yang menyatakan Allah. Sehingga melalui Kristus orang dapat melihat Allah. Seperti gambar saya adalah yang menyatakan saya. Sehingga melihat gambar saya, orang melihat saya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, ialah yang menyatakannya, ya. Soalnya saya tidak terlihat, saya bersembunyi dalam kamar, orang tidak bisa melihat saya. Tapi kalau ada gambar saya, orang melalui gambar ini, orang ini melihat saya. Tak seorang pun melihat Romo Daniel karena dia dalam kamar. Tapi melalui gambarnya ini, gambar ini yang menyatakan Romo Daniel. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Iya, karena dia adalah gambar dari Allah. Nah, secara konsep dan secara pemikiran, jelas ikon itu ada dalam Alkitab, yaitu Kristus. Nah, karena Kristus itu adalah ikon atau gambar dari Allah, dan ketika dia menyatakan diri adalah wujudnya manusia, maka dia dapat dilihat juga oleh manusia, dalam wujud manusia itu. Kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Terima kasih. Jadi firman yang dinyatakan di dalam Kristus adalah firman yang hidup. Karena berwujud makhluk hidup juga. Manusia. Kalau dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri tanpa wujud. Nggak ada kan? Makanya nggak bisa digambar. Makanya tidak boleh menggambarkan apapun tentang Allah. Dilarang. Karena Allah menyatakan diri tanpa wujud. Coba kita baca Ulangan pasal yang keempat ayat 15. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa. Nah, engkau tidak melihat suatu rupa. Oke? Terus? Melihat suatu rupa pada hari Tuhan, berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ya, pada waktu Allah Tuhan berfirman di Gunung Sinai atau di Horeb, dari tengah-tengah api, pada zamannya Perjanjian Lama, rupa nggak ada. Maka disang hati-hati loh kamu. Jangan apa? Ayat selanjutnya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai. Nah, karena nggak ada rupanya, bagaimana diserupakan? Ya kan? Makanya tidak boleh ada patung menyerupai, kan rupa, ada rupa berarti. Padahal Allah menyatakan diri tanpa rupa. Maka karena tidak ada rupa, ya jangan dirupakan, jangan digambar, jangan dibuat patung. Oleh karena itu dalam Perjanjian Lama dilarang sama sekali membuat patungnya Allah. Itu Keluaran pasal 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan padamu ada Allah lain. Mengapa?
Karena Allah-Allahnya bangsa-bangsa sekitar Israel waktu itu ada bentuknya. Allahnya bangsa Filistin namanya dewa Dagon, bentuknya ikan. Gitu. Allahnya bangsa Mesir, dewa Osiris. Ya, dewa Osiris yang bentuknya adalah burung elang. Ya, ada lagi bentuknya anjing, ada lagi bentuknya ular, macam-macam dewa dengan macam-macam bentuk. Allahnya bangsa Kanaan berwujud manusia namanya Baal, berwujud perempuan namanya Astaroth, ya, Istar, itu adalah dewa-dewa perempuan. Nanti Allahnya bangsa Kanaan, bangsa Filipina, dan macam-macam bangsa-bangsa mempunyai Allah-Allah atau ilah-ilah atau berhala-berhala yang punya bentuk. Nah, itulah yang disebut Allah-Allah lain. Nah, teruskan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa. Nah, karena Allah-Allahnya bangsa-bangsa atau ilah-ilahnya bangsa itu bentuknya ada dalam wujud patung. Allahnya Israel tidak berbentuk begitu. Maka jangan membuat patung ukir-ukiran dalam rupa apapun. Terus apa? Yang ada di langit, ya, di atas. Yang di langit apa itu? Dewanya orang Mesir, wujudnya burung nasar atau burung elang. Kan di langit itu. Ya, terus? Atau mungkin bintang-bintang, matahari yang disembah itu juga di langit. Terus? Atau yang ada di bumi. Yang di bumi. Yang ada di bumi seperti apa? Dewa Baal. Itu kan manusia, laki-laki. Ada dewa Astaroth, manusia perempuan itu di bumi. Terus? Jangan atau yang ada dalam air di bawah bumi. Nah, ada yang ada di bawah bumi. Dalam air apa? Dewanya bangsa Filistin berwujud ikan. Atau dewanya bangsa Mesir yang berwujud ular di bawah bumi. Ya. Nah, itulah dewa-dewa yang tidak boleh disembah oleh bagi orang Israel oleh Allah. Itu bukan Allah yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Nah, jadi Allahnya orang Israel itu yang membawa mereka keluar dari Mesir. Bukan ilah-ilah lain tadi, dalam bentuk-bentuk lain tadi. Itu bukan ilahnya orang Israel, ilahnya orang Israel. Allah yang benar adalah yang menampakkan diri tanpa rupa, yang menuntun mereka dari Mesir. Makanya orang Israel tidak boleh menyembah Allah-Allah lain yang dipercayai bangsa-bangsa itu. Meskipun Alkitab mengatakan Allah-Allah itu tidak ada realitanya, itu hanya bayangan manusia. Makanya tidak boleh dibuat. Ya. Tetapi kalau yang digambarkan itu bukan Allah, tidak ada larangan, malah ada perintah. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kerub itu apa? Malaikat. Kalau malaikat terbuat dari emas, itu apa? Patung. Nah, kenapa Pak? Terus yang nyuruh siapa ini? Allah menyuruh Nabi Musa pada waktu membuat bait Allah, pada waktu membuat tabut perjanjian. Berarti sebenarnya patungnya sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau patung itu adalah yang dipatungkan adalah yang tidak pernah dilihat, tidak pernah nampak dengan rupa. Lalu mau diberi patung seperti apa? Digambar seperti apa? Dilihat aja tidak pernah kok. Berarti pun kalau ada gambaran itu karangan orang gitu loh, bukan realita dari Allah itu sendiri. Berarti gambaran yang dusta maka dilarang. Tapi kalau malaikat, dalam Alkitab jelas sekali malaikat sering menampakkan diri pada manusia. Jadi pernah dilihat. Yang pernah dilihat tidak jadi malah, tidak jadi masalah. Digambarkan asal meskipun itu digunakan untuk alat keagamaan. Kan itu kerub itu terletak di mana? Tabut terletak di mana? Di tengah-tengah bait Allah. Di tengah-tengah ruangan Maha Kudus, tapi tidak disembah, hanya simbol tempat kehadiran Allah. Tidak jadi masalah, gitu loh. Kalau kita lihat penggunaannya dari kerub tadi, teruskan. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu, dan seterusnya.
Bukan hanya bentuk patung yang diizinkan pada waktu zamannya Musa, meskipun ada perintah melarang membuat patung ukur-ukuran jika itu patung ukur-ukurannya tentang Allah. Kalau bukan, tidak jadi masalah, di malaikat boleh kan. Kita baca dalam Keluaran pasal 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerub. Nah, kain dibuat ada kerubnya dipintal. Berarti apa itu? Gambar. Jadi di samping ada patung, kerub, ada gambar kerub. Sehingga dengan demikian larangan itu strict, keras. Kalau itu patungnya Allah. Kalau itu bukan menyangkut Allah, ya gak jadi masalah biarpun itu di tempat ibadah. Jadi jangan selalu kalau ada patung itu berhala. Enggak, tidak semua berhala berwujud patung dan tidak semua patung itu berhala. Ada berhala yang berwujud kesenangan jasmani, perut. Jadikan Tuhan juga bisa. Coba kita baca dalam Filipi 3. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut Iya toh? mereka. Ternyata perut bisa jadi Tuhan, perut bisa jadi berhala. Kesenangan hawa nafsu juga bisa jadi berhala. Keserakahan juga berhala. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tuhannya adalah perut. Jangan menyembah Allah dan Mamon. Ya, coba kita baca dalam Matius pasal 6 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu harta benda atau uang ya. Jadi ternyata harta benda, uang bisa jadi berhala, keserakahan bisa jadi berhala, ya, kerakusan perut itu juga bisa jadi berhala. Jadi berhala itu tidak selalu wujudnya patung ya. Terlalu sempit kalau definisinya berhala itu patung atau gambar. Enggak, menurut Alkitab bukan itu. Apa saja yang diprioritaskan melebihi prioritas kepada Allah itu jadi berhala. Coba kita baca di dalam Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya. Terus? Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Bahasa aslinya, dan menyembah makhluk sebagai ganti dari penciptanya. Dan makhluknya apa saja? Perut ya makhluk, keserakahan ya makhluk. Ya, makhluk itu artinya ciptaan, sesuatu yang tidak ada dari kekal. Hawa nafsu ya makhluk, uang ya makhluk, harta benda yang makhluk. Lah kalau itu jadi prioritas itu berhala. Jelas? Nah, ketika Allah memerintahkan Musa untuk membuat patungnya kerub dan gambarnya kerub, biarpun itu di tempat ibadah. Karena itu simbol dan bukan menjadi objek penyembahan. Dan bukan dijadikan tandingan daripada Allah yang disembah, maka itu bukan berhala, itu simbol. Nah ini kalau menurut Alkitab itu. Jadi kita jangan terlalu paranoia gitu ya, melihat patung, wah itu pasti berhala, belum tentu gitu loh. Ya. Karena Alkitab memberikan contoh pada kita, bahkan pada waktu Salomo membangun bait Allah itu ada patung korek-korek itu besar sekali. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 6. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu. Selanjutnya di ruang belakang yaitu ruangan Maha Kudus dari bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Apa katanya? Itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak. 2 kerub. Kerub itu apa tadi? Malaikat. Dari apa? Dari kayu minyak. Berarti apa itu? Patung. Terus? Masing-masing 10 hasta. Besar sekali. 10 hasta itu 5 meter. Patung segede 5 meter di tengah-tengah bait
Allah. Apa Salomo menyembah patung itu? Enggak. Itu ada simbol yang nanti di tengah-tengahnya Allah hadir. Simbol malaikat yang menopang Allah, yang menatang singgasananya Allah gitu loh. Terus sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya. Terus? Dan sayap yang lain juga 5 hasta. Oke. Teruskan. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Oke. Terus? Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan... Bukan hanya 2, ternyata banyak. Teruskan. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub. Nah, di sekeliling temboknya Bait Allah itu ada gambar kerub. Jadi Bait Allah itu bukan kosong, putih kayak temboknya gudang gitu, enggak. Itu ada hiasan para kerub dan kurma dan pohon kurma dan buah mengembang. Teruskan. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon kurma dan bunga mengembang. Iya toh? Teruskan. Baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Terus? Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas. Terus? Baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Terus? Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar. Nah, penuh dengan ikon. Penuh dengan gambar. Jadi, di dalam Bait Allahnya Nabi Musa juga ada patung, ada gambar. Di dalam Bait Allah yang dibangun Salomo juga ada patung, ada gambar. Nanti dalam Bait Allah yang akan dibangun menurut penglihatan Nabi Yehezkiel juga sama. Coba kita baca Yehezkiel 41 ayatnya yang ke-13. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup di sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam dan balai luar ditutupi dengan papan, dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya. Sedang jendela-jendela ini terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga di luar. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir. Terukir apa? Gambar-gambar kerub. Gambar-gambar kerub. Dan pohon-pohon korma. Pohon-pohon korma. Di antara 2 kerub sebatang pohon korma. Di antara 2 kerub sebatang pohon korma. Dan masing-masing kerub itu mempunyai 2 muka. Oke, terus? Dari sebelah yang satu muka manusia, dan sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon korma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerub-kerub dan pohon-pohon korma. Jadi kalau begitu, semua bentuk Bait Allah Perjanjian Lama yang melarang dibuat patung ukir korma nyala itu dibangun dengan patung dan gambar dengan ikon dari kerub. Itu ikonnya Perjanjian Lama.
Jadi sebenarnya patung itu mutlak dilarang kalau itu patungnya Allah dan disembah sebagai Allah. Tapi kalau itu patung atau gambar itu bukan gambarnya Allah dan tidak disembah sebagai Allah, biarpun itu terletak di tempat ibadah yang paling suci di ruangan Maha Kudus, tidak dilarang karena itu hanyalah simbol. Nah, sekarang itu ketika Allah menyatakan diri tanpa wujud saja diperintahkan bikin gambar seperti itu. Sekarang dalam perjanjian baru Allah menyatakan diri dengan wujud atau tanpa wujud? Dengan wujud. Firman jadi manusia yang telah dilihat mata. Sehingga karena wujud dia disebut gambar. Gambarnya Allah. Itulah sebabnya untuk menegaskan bahwa memang firman telah menyatakan diri dengan wujud, maka di dalam gereja ortodoks dari zaman purba, gambar itu penting, ikon itu penting. Karena apa? Karena Kristus ketika menjadi manusia dinyatakan sebagai ikon. Kenapa tidak patung? Ya, karena ketika dia jadi manusia sebutannya bukan patungnya Allah memang, tetapi sebagai ikonnya Allah atau gambarnya Allah. Itulah Gereja Timur lebih menekankan strict apa yang dikatakan di kitab suci mengenai sebutan Kristus sebagai ikonnya Allah. Maka ikon itulah yang menjadi ekspresi bukti bahwa memang firman jadi manusia yang bisa digambar. Sedangkan keilahiannya tidak bisa digambar. Makanya di dalam gereja ortodoks, secara strict sebenarnya, biarpun ada pelanggaran sana-sini, tidak diizinkan membuat gambarnya Allah Bapa, sebab Allah Bapa tidak pernah jadi manusia, tidak pernah ada wujudnya. Jadi landasan adanya ikon secara Alkitab adalah karena firman jadi manusia yang sekarang punya wujud yang bisa digambar, dan firman itu sendiri ketika jadi manusia, namanya adalah ikonnya Allah. Kalau itu yang dimaksud, ya ikon ada dalam Alkitab. Prinsip pemahaman tentang ikon itu yang dimaksud ya ada, sudah saya jelaskan ini, gitu ya. Terus, dan adakah penyembahan khusus pada ikon tersebut? Kok ikon disembah gimana sih? Itu kan gambar. Dalam perjanjian lama pun begitu banyak, karena tidak ada yang disembah satupun. Biarpun itu terletak dalam bait Allah. Itu adalah sebagai simbol. Ikon juga tidak disembah. Ikon dihormati sebagai ekspresi daripada kebenaran inkarnasi Kristus. Makanya isinya ikon itu adalah kisah-kisah tentang karya Kristus di dunia ini. Tapi kenapa ada Bunda Maria dan lain-lain, dan orang-orang suci, kenapa bukan hanya Kristus saja? Kita baca di dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Nah, mereka ditentukan dari semula, artinya orang yang dipanggil untuk diselamatkan, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti orang-orang kudus, orang-orang beriman itu menjadi gambaran Kristus, ikonnya Kristus, sementara Kristus adalah ikonnya Bapa. Itulah sebabnya mengapa ikon itu bukan hanya Kristus saja dasarnya inkarnasi tadi, tapi karena orang yang percaya juga menjadi gambaran dari anaknya, menjadi gambarnya firman, maka orang-orang kudus milik Kristus juga diikonkan sebagai bukti bahwa mereka juga adalah gambarnya Kristus. Begitu ya. Jadi tidak ada orang menyembah ikon itu. Nah, kalau penghormatan iya. Bukan karena bendanya, bukan karena catnya, bukan karena kayunya, tetapi karena pesan yang disampaikan dari dalam ikon itu. Kita menghormati isi daripada teologi yang diekspresikan di dalam ikon itu. Demikian ya, Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.